10 karya dari sejumlah komikus mengikuti pameran bertajuk Yogyakarta Comic Week 2022. Pameran mengambil tema aksi transisi digelar 27 Oktober hingga 5 November 2022 di Jogja National Museum. Yogyakarta Comic Week 2022 bertajuk Aksi Transisi kembali digelar untuk membangkitkan ekosistem pegiat dan seniman komik Indonesia. Pameran di Jogja National Museum ini memamerkan 60 karya komikus, 2 di antaranya karya milik komikus legendaris Indonesia Jan Mintaraga dan D.N. Kustolo. Tema transisi diharapkan mampu mengakomodasi gagasan dan ide peserta lomba komik dan seniman yang bertransisi dari masa pandemi ke endemi. Tersaji puluhan karya komik yang bisa dilihat pengunjung, di antaranya komik serial legenda yang berjudul Suluk Mangir karya D.N. Kustolo. Kemudian komik berjudul Bencana Po Alam Putih karya Jan Mintaraga. Tersedia pula beberapa komik yang bisa dibaca langsung oleh pengunjung, serta digital komik yang dibaca menggunakan komputer. Penyelenggaraan pameran komik ini mendapat sambutan positif dari pengunjung dan penggemar komik. Yang membuat Mas dan Mbak ini tertarik untuk menikmati pameran di sini, Mas? Karena itu objeknya nggak mainstream kayak pameran-pameran seni yang lain. Ya, maksudnya macam-macam gitu loh. Kayak karakter-karakternya tuh bagus-bagus gitu loh. Kayak beda dari yang lain. Kayak nggak biasanya gitu loh. Komik ini jarang sih saya temui, maksudnya jarang ditemui di sini. Terus ini juga baru beberapa kali nonton kayak gini. Bagus juga karya-karya dari anak-anak sekarang. Oke. Kalau Mbak sendiri pecinta komik juga? Iya. Apa yang membuat Mbak tertarik untuk menikmati pameran komik di sini, Mbak? Sebenarnya saya lebih suka abstrak. Jadi kan komik ini gambarannya juga abstrak-abstrak, tapi kan juga nggak semua orang tuh bisa paham. Sementara itu, penyelenggaraan Yogyakarta Comic Week tahun 2022 digelar mulai 27 Oktober hingga 5 November 2022. Dengan adanya pameran ini, diharapkan karya komik dari daerah istimewa Yogyakarta dan Indonesia dapat bersaing di kancah internasional. Dari Sleman, Galih Wisma iNews melaporkan. Warga Kerobokan Semarang menyulap limbah ampas tahu menjadi berbagai camilan berprotein tinggi dan bernilai ekonomis. Limbah tahu diolah menjadi camilan nugget dan kerupuk yang memiliki cita rasa yang nikmat. Ampas kedelai yang umumnya menjadi limbah bagi pabrik pengolahan tahu dan tempe, kini bisa disulap menjadi berbagai macam makanan yang bernilai ekonomi tinggi. Lewat tangan terampil ibu-ibu warga Kelurahan Kerobokan, limbah tahu dan tempe ini diubah menjadi aneka camilan, seperti nugget dan kerupuk yang memiliki protein tinggi. Untuk membuat limbah ampas tahu menjadi nugget yang lezat, terlebih dahulu bahan ditakar guna menentukan komposisinya. Kemudian adonan ditambahkan tepung, telur dan daging ayam yang sebelumnya dihaluskan dengan cara diblender bersama bawang putih dan bawang merah. Setelah bahan-bahan tercampur rata, lalu adonan dituangkan ke cetakan dan dikukus kurang lebih selama 30 menit. Sementara untuk membuat kerupuk, limbah tahu dicampur adonan tepung, penyedap rasa, merica, dan bawang putih. Adonan kemudian dikukus selama 1 jam, selanjutnya dijemur hingga benar-benar kering sebelum digoreng. Beserta ibu-ibu PKK untuk membuat kerupuk dari ampas tahu dan nugget dari ampas tahu, di mana di Kelurahan Kerobokan ini banyak sekali ampas tahu yang disia-siakan, tidak dimanfaatkan. Karena ini kami dari tim pengabdian Subris mengajak para ibu PKK untuk membuat kerupuk dan nugget dari ampas tahu. Dengan adanya pelatihan ini untuk memanfaatkan warga, untuk menambah budidaya warga, membuat yang tadinya ampas tahu hanya untuk gembus, sekarang bisa dibuat nugget atau dibuat kerupuk. Ide kreatif membuat makanan ini berawal dari banyaknya limbah ampas kedelai sisa industri tahu dan tempe di Kelurahan Kerobokan yang terbuang. Dari situ kemudian muncul ide untuk mengkreasikan ampas tahu menjadi olahan makanan lezat yakni nugget dan kerupuk. Selain menambah nilai jual dan meningkatkan ekonomi warga, ampas tahu yang biasanya dibuat gembus kini menjadi makanan yang berkelas. Dari Semarang, Kristadi, iNews melaporkan.